Ada orang yang saya tanya sampai nggak sadar kalau dia habis baca doa iftitah, bahkan tidak sadar sudah baca surat Al-Fatihah, ya kan? Saking cepatnya dan terburu-buru. Ya, kita lihat kalau orang dalam kehidupannya terburu-buru, pasti dalam ibadahnya juga terburu-buru. Karena sesungguhnya kalau orang dalam ibadahnya sudah menikmati dengan penuh kesadaran, kesadaran itu akan mewabah ke dalam kehidupan dan akan kelihatan di dalam kehidupannya. Baik, kita lanjutkan. Bagaimana aku takut kepada sesembahan-sesembahan yang kamu persekutukan, padahal kamu tidak takut mempersekutukan Allah dengan sesembahan-sesembahan yang Allah sendiri tidak menurunkan hujah kepadamu untuk mempersekutukannya. Saya mau tanya sekarang, apakah orang-orang yang mempersekutukan Allah itu takut kalau mereka sekarang sedang mempersekutukannya? Kebanyakan tidak takut. Karena apa? Karena mereka menyangka dirinya sudah tidak mempersekutukan Allah lagi. Kalau orang sudah mengatakan Tuhan saya Allah, walaupun dia tidak tahu yang dia sebut, dia merasa sudah cukup sampai di situ dan berhenti sampai di situ. Makanya pertanyaan dasar yang sering saya kemukakan kepada orang-orang yang sedang mencari, ini pertanyaan dasar, namanya pertanyaan produktif. Saya sering mengemukakan pertanyaan. Yang pertama, pertanyaan saya adalah, siapa yang kau sembah ketika kau sholat? Semua orang seantero semestanya akan menjawab, pasti Allah. Nah, sekarang dilanjutkan pertanyaan selanjutnya, siapa yang kau ingat ketika sholat? Nah, sudah mulai bingung di situ. Pertanyaan pertama masih umum, siapa yang kau sembah dalam sholat? Jawabannya semua Allah. Pertanyaan berikutnya adalah pertanyaan susulan, siapa yang kau ingat dalam sholat? Mulai keluar dari situ, yang jujur mulai keluar, ya semuanya ingat Pak, kecuali Allah. Semuanya ingat kecuali Allah. Ini kejujuran sudah mulai keluar. Padahal di Quran dikatakan, innani anallah la ilaha illa anna fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Sembahlah aku, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Jadi kalau orang itu pada saat sholat mengingat Allah, berarti dia sudah fa'budni, menyembah Allah. Dan ketika dia dalam sholat mengingat selain Allah, maka yang dia sembah selain Allah itu. Jadi bisa yang dia sembah adalah gunting yang hilang, bisa yang dia sembah adalah pisau yang hilang, bisa yang dia sembah adalah pekerjaannya yang di dapur masih berantakan, bisa yang dia sembah adalah pekerjaannya di pasar masih berantakan. Dan banyak sekali yang hadir pada saat itu. Tapi kalau disampaikan pada mereka, apakah kau menyekutukan Allah? Pasti jawabannya tidak. Karena Allah sudah mengatakan di sini, ya, mereka itu tidak takut mempersekutukan Allah. Siapa yang tidak takut mempersekutukan Allah? Mereka yang tidak tahu Allah. Tapi mereka yang sudah tahu dan kenal kepada Allah, sekali-kali dia mempersekutukan Allah, pasti dia akan merasa takut, bahkan merasa berdosa. Tuh tadi saya sholat banyak sekali gangguan-gangguannya, dan gangguan itu melekat di dalam ingatan kita, sedikit pun tidak kita tendang dengan yang seharusnya kita ingat, pasti akan merasa berdosa. Betul? Betul? Iya. Tapi orang yang tidak tahu kepada Allah, kalau dia sudah sholat, rasanya dia sudah selesai, dan pasti tidak merasa kalau dia mempersekutukan Allah. Itu bedanya. Jadi bersyukurlah kalau kita hari ini merasa berdosa ketika mempersekutukan Allah, karena memang dosa manusia cuma satu, menyekutukan Allah. Yang lain-lain Allah sendiri sudah menjamin untuk diampunkannya. Baik, kita teruskan. Ayat 82. Allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bidulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman. Ya, sebetulnya mencampur adukan dengan kegelapan. Ya kan? Nah ini ya
bidulmin. Zulmin itu kegelapan sebetulnya. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Tolong diperhatikan, amnu di sini artinya aman, merasa aman. Merasa aman dari apa? Kalau orang sudah bersama dengan Allah, pasti dia akan merasa aman dari apapun, karena tidak ada yang lebih hebat daripada Allah, ya kan? Sebetulnya orang-orang yang masih merasa tidak aman dalam hidupnya karena dia belum menemukan yang maha aman, gitu. Coba perhatikan kalimat ini. Orang-orang yang beriman ternyata untuk mendapatkan keamanan, kenyamanan, rasa aman di dalam diri, yang pertama harus iman. Dan yang kedua, tugas kita apa? Tidak mencampur adukan iman dengan kegelapan, tidak mencampur adukan cahaya dengan kegelapan. Keluhan yang sering saya dengar selama ini kan itu, antara kegelapan dengan cahaya itu masih campur aduk, bahkan lebih dominan gelap daripada terang, gitu. Itu kan sebetulnya gambaran tentang diri kita. Di Quran dikatakan, Iqra kitabaka, bacalah kitabmu, kafa binafsika al-yauma 'alaika hasiba, dan cukuplah dengan cara membaca kitab sejatimu itu menjadi juru hisabmu. Jadi sebetulnya muhasabah yang benar itu adalah saat kita membaca kitab kita sendiri. Di situ ada tulisan-tulisan amal kita. Sudah bukan tulisan-tulisan Latin, sudah tulisan-tulisan dengan huruf-huruf tidak lagi, tapi terang gelap, dominan gelap, sedikit terang, dominan terang, sedikit gelap, atau terang benderang, ya kan? Itu menyatakan tingkat amal kita. Kelihatan di situ sebetulnya, ya, kelihatan di situ. Nah, oleh karena itu Allah menyatakan orang-orang yang sudah iman, jadi sudah sampai pada fase ini wajahtu, sudah bebas dari musyrik pada tingkat awal. Berikutnya bukan berarti dia tidak akan terkena sifat musyrik lagi. Pada fase berikutnya bisa jadi dia akan kena sifat itu lagi. Bisa jadi, selama dia tidak bisa memanage dirinya sendiri. Nah, makanya akan ada orang yang mencampur adukan antara iman dengan kegelapan, dan mereka itu jelas orang-orang yang tidak merasa aman. Kesimpulan bagi kita yang ada di tempat ini saat ini, kalau hari ini, saat ini kita masih merasa tidak aman, apa perwujudan tidak aman? Semua dilakukan dengan cara tergesa-gesa, mengejar, betul? Ada rasa khawatir, ada rasa takut, bahkan jika perlu orang lain yang di luar diri kita masih dibenci karena dianggap itu musuh kita. Padahal sebenarnya perasaan tidak aman itu adanya di dalam diri kita. Musuh kita adalah perasaan tidak aman itu sendiri sebetulnya. Nah, bagaimana kita bisa aman? Kan Allah sudah kasih tahu resepnya. Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Dan orang-orang yang beriman, kalbu mereka akan aman, merasa aman bi dzikrillah, dengan cara mengingat Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dengan cara mengingat Allah lah hatimu akan menjadi tentram dan aman. Di ayat yang sebelumnya sudah saya bacakan, inna awala baitin wudi'a linnas lalladzi bi Bakkata mubarakah fihi ayatun bayyinah maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana aminan. Ternyata Allah memberikan resep supaya kau merasa aman, tinggallah di dalam Dia. Nah, tinggal di dalam Dia berarti tinggal di Baitullah, di Bakkah al-Mubarakah. Itu jaminan Allah. Barang siapa yang memasuki Bakkah al-Mubarakah setiap saat, wa man dakhalahu kana aminan, maka selamanya dia akan merasa aman. Jadi sebetulnya kita bisa sadar dan tahu saat ini perasaan tidak aman kita karena kita tinggal di luar Baitullah.
Kalau kita tinggal di dalam Baitullah, maka kita akan terjamin keamanannya, karena Allah yang menjamin keamanan itu sendiri. Bahkan di Quran surat Al-Fath dikatakan, walillahi junudus samawati wal ar wa kana Allahu aliman hakima. Allah akan siapkan tentara langit dan tentara bumi untuk mengamankan orang-orang yang tinggal di rumahnya, untuk mengamankan orang-orang yang masuk ke dalam rumahnya, Baka al-Mubarakah. Coba rasakan oleh kita, begitu kita lalai memasuki Baka al-Mubarakah, apa yang terjadi dalam diri kita? Perasaan gelisah, betul? Ada yang tidak aman, sepertinya hidup ini sedang dikejar-kejar oleh sesuatu, bahkan hidup ini rasanya sedang mengejar-ngejar sesuatu. Dan perasaan itu terus semakin dalam, semakin kuat dalam diri kita. Dan itulah sebetulnya banyak orang yang dalam kehidupannya reaktif, mudah marah, mudah tersinggung. Itu sebetulnya lahir dari perasaan tidak aman. Ya. Ketika rezeki berkurang, khawatir. Dari mana itu terjadi? Itu dari perasaan tidak aman. Orang lain maju, kita menjadi sedih, ada perasaan tidak aman, sehingga begitu banyak kompetitor yang harus kita lawan dalam kehidupan ini. Dan semua senjata kita diarahkan keluar dari diri kita. Sedikit sekali peluru moncongnya diarahkan ke dalam diri kita, lalu konflik tak bisa dihindari lagi, karena semua menganggap musuh kita semuanya ada di luar diri kita. Padahal musuh kita yang paling besar adalah perasaan tidak aman itu sendiri. Tidak ada yang perlu ditakuti di luar diri kita. Yang harus kita takutkan adalah rasa takut itu sendiri. Yang paling menakutkan kita adalah rasa takut itu sendiri. Itu yang paling menakutkan. Baik, kita teruskan. Ya, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman itu dengan kegelapan. Betapa ayat ini mengajarkan kepada kita untuk hidup bersih. Betul? Kalau hidup bersih berarti kita tidak mengizinkan yang kotor-kotor hadir di dalam diri kita, terutama yang akan mengotori jiwa kita. Ayo, apa kotoran-kotoran yang gampang melekat dalam jiwa kita? Rasa takut, rasa tidak aman, betul? Rasa gelisah, betul? Penyesalan, betul? Itu sampah-sampah semua yang sering diizinkan masuk ke dalam diri kita. Dan ketika itu diizinkan, bayangkan oleh kita, kolbu yang harusnya diisi oleh Dia, zat yang maha suci, maka diisi oleh sampah-sampah spiritual. Bagaimana Allah bisa hadir? Ketika Allah tidak bisa hadir di situ, maka pasti kita merasa tidak aman. Jadi sebetulnya perasaan tidak aman lanjutannya adalah saat dimana kita tidak mengizinkan Allah hadir di rumahnya, karena rumahnya dipenuhi oleh segala macam sampah, termasuk binatang-binatang yang sangat mengerikan ada di sana. Di situ ada harimau, di situ ada anjing, di situ ada belatung, di situ ada buaya, di situ ada monyet, macam-macam binatang, semuanya ada di situ. Subhanallah. Coba perhatikan, orang yang di dalam kolbunya berantakan sampah-sampah spiritual, pasti dirinya akan merasa tidak aman.